Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon waktunya sebentar Bu ya. Kami perkenalkan, nama Anang Susilo, CCP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya kesini tujuan saya CPP Angkatan 7 sekarang di proses pendidikannya sudah memasuki di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan. Tujuan wawancara ini untuk penekanan atau penguatan dalam saya sebagai di program pendidikan guru penggerak ini, untuk memahami apa yang telah Ibu lakukan itu sebagai seorang pimpinan di lembaga ini dalam hal mengambil keputusan. Nah, nanti setelah wawancara kita itu saya akan lakukan juga mungkin ke murid atau mungkin di lembaga dengan rekan-rekan kami atau dengan warga sekolah atau lingkungan sekolah yang ada di lembaga saya. Itu tujuan untuk wawancara ini. Tambahan lagi yaitu tentang pengetahuan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pembuktian dalam pengambilan keputusan. Itu ya Bu ya. Mungkin dari yang nanti Ibu utarakan atau pada sesi wawancara nanti, apapun yang terjadi atau itu semata-mata kejadian atau yang pernah Ibu alami di lembaga kita SDN 3 kali ini. Bisa kita mulai ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Dinar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan, identifikasi kasus, kemudian syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau yang menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Berarti dari yang pertama tadi intinya hampir sama ya. Mungkin saya juga mampu mengalami kalau memetakan yang benar dan salah, kalau suatu contoh permasalahan itu mungkin agak mudah untuk ini yang benar, ini yang salah. Tapi terjadi dilema etika itu manakala ada permasalahan benar dengan benar, itu pasti membuat keputusan kita atau
kita mengambil keputusan itu juga akan sulit kan, bukannya sulit tapi menimbulkan dilema. Kita harus bagaimana untuk tidak sampai mengecewakan yang mungkin rekan atau di peserta didik kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Dinar menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan per orang atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini ataukah seterusnya. Berarti tetap memang agak ada kesulitan juga untuk menentukan kalau antara benar dengan benar. Berarti dari Bu Dinar tadi faktor yang atau pihak mana yang harus dipentingkan, per orang, bisa banyak orang. Terima kasih. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Dinar lakukan selama ini? Biasanya yang selama ini suara hati dan nalar harus sejalan. Untuk memilih kebenaran itu yang paling kecil mudaratnya dan mana yang paling besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan kemudian menemukan peluang, baru kemudian mengambil keputusan. Keputusan itu kemudian ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Oke, berarti memang harus dari hati. Dari hati. Karena benar dan benar, kalau benar dan salah mungkin bisa, oh iya kamu salah dan sebagainya, bagaimana tapi ini mudah untuk menentukan. Nah, terus berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dinar anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan kemudian bagaimana membangun kebijaksanaan. Berarti menyederhanakan yang terjadi atau masalah apa yang ada, benar dan benar tadi, jadi kita sederhanakan. Oh ini yang misalkan kita membuat kesepakatan kelas, contoh kasus itu begitu kan, semua punya, oh ya ini kesepakatannya Pak. Nah kita membuat berapa poin, otomatis kalau namanya kesepakatan itu tujuannya kan baik, semua benar. Nah kita mengambilnya gimana, dari segi apa? Kalau memang Bu Dinar tadi sangat bagus masukannya, intinya penyederhanaan, mungkin ada kalau kesempatan itu ada hampir sama itu kita ambil yang mana. Terima kasih. Dan terus berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya
keputusan tersebut. Kemudian proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu menjadi sebuah tantangan, sehingga kita harus tetap istiqomah menjalankan keputusan yang sudah disepakati itu. Memang ada tantangan, tidak menerima pasti ada, biarpun benar dan benar maupun benar antara permasalahan itu pasti ada sedikit, pasti ada kecewanya ya, karena mungkin punya saya tidak diterima seperti itu. Tapi ya kita memang dari yang penjelasan sebelumnya memang dari yang kita ya, itu tantangan gitu ya. Sebagai seorang pemimpin harus bagaimana menentukan atau menerima tidak untuk mengakibatkan pihak atau yang lain itu merasa paling dirugikan. Terus apakah Bu Dinar memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 Apakah Bu Dinar mungkin langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bu Dinar jalankan? Kalau jadwal itu tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Namun hanya prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Kenapa kok seperti itu? Agar Cepat. Lingkungan setelah itu tetap kondusif. Jadi agar semuanya nyaman gitu. Berarti langsung misalkan ada permasalahan tanpa terjadwal pun, misalkan hari ini ada atau nanti siang ada masalah, langsung dari Pusina tadi langsung diselesaikan, karena ya memang benar biar tidak tujuannya mungkin biar tidak berlarut-larut, tidak tambah ada masalah baru yang timbul. Sangat bagus. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dinar dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus-kasus di 5 Mungkin seseorangnya komunikasi yang baik dari semua warga sekolah, itu kemudian pengelolaan emosi yang baik juga, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak ada satu orang khusus membuatkan, semua dilibatkan, kelibatan seluruh warga sekolah. Yang terakhir, dari semua hal yang telah Bu Dinar sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Dinar petik dari pengalaman panjenengan sebagai pemimpin mengambil keputusan di 5 Untuk dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus itu harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa atau tetap berpihak pada siswa. Oke, terima kasih. Berarti harus kita identifikasi ya. Memang identifikasi masalah itu memang perlu, kalau tanpa identifikasi dan tidak tahu akar permasalahannya seperti apa, mungkin faktor yang ada timbul masalah itu karena apa. Terus terima kasih juga, ternyata Bu Dinar yang kaget tadi, apapun masalahnya kita tidak perlu dengan tadi tetap
sepenuhnya berpihak pada murid. Terima kasih wawancara tentang pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Mudah-mudahan apa yang Bu Dina utarakan tadi bisa menambah penguatan di pembelajaran saya ini, proses di guru penggerak ini, dan juga bisa memotivasi saya untuk lebih bisa dalam hal pengambilan keputusan, menentukan apa yang baik, tidak merugikan orang lain, apalagi sebagai guru nanti di peserta didik juga tetap tidak ada yang dirugikan, tetap berpihak pada murid. Mungkin itu benar, kita saling mendoakan, mudah-mudahan dengan adanya program ini dan tujuannya kita bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia ini. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin satu hari nanti saya memang tetap perlu koordinasi atau kolaborasi dengan panjenengan untuk lebih memajukan lagi atau menguatkan saya dalam pembelajaran di program guru penggerak. Mungkin saya tutup, saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata saya atau sifat saya selama wawancara tadi menimbulkan keresahan. Terima kasih. Sekiannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Supri sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Manjunan. Saya Anang Trisilo, CDP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Mohon izin untuk minta waktu pada Bapak Supri. Di sini kami melakukan penguatan atau menambah pembelajaran di program guru penggerak yang sudah sampai di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kami akan melakukan wawancara dengan Pak Supri di sini untuk biar saya menambah penguatan tentang apa-apa yang sudah Bapak Supri lakukan di lembaga SDN 3 Manjunan ini dalam pengambilan keputusan. Itu tujuan dalam wawancara ini Pak Supri. Nanti apapun yang kita konsultasikan atau di sesi wawancara ini semata-mata ini demi untuk penguatan dalam program calon guru penggerak yang sudah sekarang sudah di modul 3.1. Itu tujuan. Waalaikumsalam Pak Anang, kami ucapkan selamat datang. Kami siap membantu ketika nanti apa yang panjenengan inginkan ke kami akan menjawab sesuai apa yang kami dapati atau kami ketahui sebagai pengalaman yang ada di sekolah kami. Monggo bisa kita mulai. Terima kasih. Kita mulai wawancara hari ini ya, pertemuan ini seperti yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, ini sering terjadi di lingkup lembaga
ketika kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk kami bicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke sekolah melalui kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi pada pihak-pihak yang teridentifikasi. Pertama, kemudian dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan, kami pertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif jadi keputusan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk identifikasi kasus-kasus di lembaga panjenengan yang panjenengan lakukan adalah dengan kalau menarik kesimpulan dari jawaban dari tadi, yang utama adalah komunikasi dan saling koordinasi di lembaga panjenengan. Jadi, terima kasih untuk yang pertama. Berikutnya Pak Setia, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pastinya menimbulkan yang dilema etika kan yang sama-sama benar dan mengandung nilai yang kebajikan. Terima kasih. Betul, itu sangat sering terjadi. Jadi seperti yang saya utarakan tadi di atas, bahwasanya saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator soal pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi kita, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal yang internal. Jadi untuk koordinasi dan komunikasi stakeholder termasuk dengan termasuk dengan melibatkan komite sekolah atau wali murid, dan termasuk juga permasalahan pengambilan keputusan ini yang jelas kalau terjadi juga pada siswa-siswi panjenengan di sini dengan juga rekan-rekan kerja panjenengan atau yang satu lagi yang dengan lingkungan sekitar lembaga panjenengan. Terima kasih untuk yang membingungkan juga kadang yang membagongkan ya, kalau kita artikan seperti itu, karena itu yang diutarakan Mas Ibu tadi, kita pasti sering mengalami bukan mencari kesalahan, tapi pasti ada kesulitan juga, dilema juga di mana contoh-contoh pengambilan yang rekan kerja panjenengan itu melakukan hal yang sama-sama benar. Iya, betul. Saya sendiri di lembaga juga keputusan itu contoh di dalam hal pembelajaran siswa dalam hal membuat kesepakatan, anak-anak itu atau siswa-siswa itu membuat kesepakatan yang sama-sama benar. Dia ingin melakukan atau mengusulkan ini pak, tapi itu tidak ada salah. Nah, kita sebagai seorang guru juga hampir sama sebetulnya, apalagi di sini tadi penguatannya sebagai pemimpin dalam hal di organisasi atau lembaga, dan juga pemimpin di pembelajaran. Terima kasih. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda atau Bapak lakukan selama ini?
tentunya prosedur yang saya lakukan yaitu adalah dengan menentukan kasus tersebut kesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur tadi yang terkait dalam unit kerja saya, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi membuat satu hal yang penentuannya Tetap dengan pertimbangan dari unsur-unsur tadi ya. stakeholder lah ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sama-sama Ya, ya betul. Hal-hal yang paling efektif adalah pengambilan keputusan yang saling dan senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan, komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Memang kalau saya sendiri juga pernah kembali lagi pernah mengalami kejadian bersama ya. So, memang ya artinya dilema juga karena kita penentuannya bukan kembali lagi bukan siapa yang salah siapa benar, kejadiannya kan pasti sama-sama benar itu memang menjadi dilema kita. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di lembaga tadi? Ini tentunya setiap kebijakan atau keputusan pasti ada tantangannya. Karena apa? Itu harus menyelesaikan diri terhadap keputusan yang telah kita ambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kepada kedua-duanya atau kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak kita bisa meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah kita. Jadi semuanya sudah diajak bicara demi menjaga tadi apa ya? Iya, dilema. Biar semua itu satu kapan seperti itu. Jadi bukan antara satu pihak ini dengan pihak ini, tapi semuanya Diajak bicara. Ya. Oke. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat misalkan terjadi itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan? Mungkin kalau jadwal itu tidak, akan tetapi substansi dan urgensi yang paling penting sangat kami perhatikan dalam penyelesaian permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan, kekompakan, dan kesuksesan dalam lingkungan kerja kami. Jadi bisa lagi terjadi masalah apa itu langsung langsung diselesaikan. Karena apa? Ini kalau menjadi PR nanti akan ditambah PR-nya lagi, sehingga ini harus segera karena urgen tadi. bisa berlarut-larut Iya. tanpa ada penyelesaian akhir. Ya, akan terjadi juga tidak kurang harmonisan antara dengan rekan atau Antara sesama. selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
eh, di kasus-kasus dilema etika. Faktor ya? Iya, atau Seseorang. Seseorang atau faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan itu selalu dari unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Artinya mungkin mencari apa ya Pak, yang mencoba aplikasi mencari referensi informasi dari misalkan satu dengan yang lainnya itu pasti mempunyai karakter tidak sama dalam secara stakeholdernya. Untuk kalau saya sendiri karena masih tahap belajar dan pengambilan, apa yang saya lakukan juga sama seperti untuk misalkan ada masalah dengan anak didik saya juga ya, kita basicnya atau mungkin karakternya, perbedaannya karakternya secara sosial dan secara di sekolah dengan lingkungan di rumahnya itu pasti ada pengaruhnya yang bisa membawa efek ke tingkat belajarnya. Kalau siswa seperti itu kita cari tahu dulu mungkin ya kenapa misalkan ada sering tidak masuk misalkan, berarti jangan di kalau saya nggak memvonis ini terlalu apa ya, kalau kesulitan mungkin dalam hal berjalan atau menuju ke sekolahannya, terjadi mungkin walinya itu ternyata kan kalau di daerah kami itu kan kebanyakan pekebun, otomatis kalau pagi nah ternyata sudah berangkat yang mengantarkan tidak ada. Itu contoh-contoh kasus seperti itu. Yang terakhir Pak Sobri, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik yang pertama yaitu memahami konteks permasalahan. Jadi ketika nanti ada permasalahan, kami sedikit banyak sudah ada gambaran, sudah ada pengalaman yang kita lalui, sehingga ini juga bisa jadikan referensi atau patokan-patokan dalam mengambil keputusan mengatasi permasalahan. Kemudian kami bisa selalu berkoordinasi dan komunikasi sangat penting. Karena adanya ini, ketika sering-sering komunikasi, maka ini hasilnya akan menjaga keharmonisasi di lingkungan kerja kita, juga memperbanyak referensi yang bisa kita jadikan pedoman-pedoman dalam menghadapi dilema etika yang mungkin akan terjadi di lembaga kami ataupun di lembaga panjenengan seperti itu. Jadi yang langkah pertama mungkin kan yang jelas kita melakukan konteks permasalahannya apa ya, dan Bapak seperti tadi menekankan yang penting lagi adalah saling koordinasi dan komunikasi ya, karena ya, memang sangat urgent Pak itu, karena bagi kami pun komunikasi itu sangat yang paling penting. Nah, tanpa komunikasi permasalahan bisa berlarut dan menimbulkan permasalahan baru juga. Mungkin wawancara dalam pengambilan keputusan ini sampai yang terakhir lagi itu hal-hal yang pengalaman selama Bapak belum SDM juga menjangan, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas meluangkan waktu untuk saya bisa melakukan wawancara ini. Mudah-mudahan harapan saya dalam hal di CTP, proses CTP ini juga menambah penguatan
tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan tadi, dan juga secara tidak langsung nanti saya sebagai kalau sudah selesai dalam program guru penggerak bisa melakukan apa-apa yang sudah Bapak lakukan tadi untuk referensi saya sendiri dalam hal mengambil keputusan di lembaga yang akan saya tempati nanti. Terima kasih Pak Putri atas waktunya, sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang sopan dalam sesi wawancara kali ini. Mudah-mudahan semua bisa bermanfaat bagi kita. Terus yang terakhir, kami setelah ini mohon untuk diri, dan mudah-mudahan lain waktu bisa diterima lagi di sini untuk melakukan atau saling sharing ya tentang kegiatan apapun yang sebagai intinya panjenengan sebagai pemimpin di lembaga adik-adik. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semoga ini bermanfaat sehingga nanti bisa menjadi untuk digunakan di lembaga jenengan. Akhirnya sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak Marno. Saya Anang Trisilo, CPP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Saya ke lembaga SDN 1 namun menemui Pak Marno sebagai kepala sekolah di SDN 1 Lampung ini. Sebelumnya minta maaf, ini semata-mata bukan karena kepentingan saya pribadi, dan cuma secara luas kami di pendidikan calon guru penggerak ini sudah memasuki di modul 3.1, yaitu tentang berkaitan pengambilan keputusan. Basisnya masalah nanti kan dilema etika. Tujuan dari pada saya di sini yang pertama pemenuhan tugas, yang kedua akan mewawancarai Pak Marno nanti sebagai referensi saya untuk saya bisa juga apa yang perlu yang penting untuk memutuskan sesuatu, atau di topik tadi modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan dilema etika bisa saya aplikasikan juga di lembaga saya sendiri. Jadi intinya saya belajar dari pengalaman Pak Marno sebagai kepala sekolah SDN 1 Bangun. Nanti apa-apa yang menjadi atau terjadi di lembaga panjenengan. Coba ya, nanti tujuan yang pertama yang akan saya lakukan, kita sharing atau kita akan melakukan wawancara berkaitan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak, juga berkaitan langsung kondisi yang terjadi di lembaga kita masing-masing. Yang pertama Pak Marno yang kami tanyakan yaitu selama ini bagaimana Pak Marno sebagai kepala sekolah SDN 1 Bangun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lembaga panjenengan. Jadi ini Mas, sebenarnya namanya kasus itu pasti ada, apalagi di sebuah lembaga khususnya lembaga pendidikan yang seperti yang saya dikumpulkan di sini. Jadi kasus itu pasti ada. Cuma kita yang pertama itu harus
menelaah kasus itu harus kita telah dulu kasus itu mana yang etika, mana yang tujuan moral. Jadi harus kita telah dulu dengan cara mengidentifikasikan kasusnya. Jadi kasusnya itu ini kriterianya apa, ini kriterianya apa harus kita tahu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah kita membuat daftar pertanyaan untuk mengerujukkan kasus itu menuju kasus apa. Ya, tadi yang dilema etika dan atau yang tujuan moral itu sangat perlu. Dan tidak lupa kita harus mengadakan identifikasi itu sesuai tidak dengan permasalahan kasus itu. Jadi kasusnya seumpama rumah ya harus disesuaikan, dan tidak kalah pentingnya kita harus mengadakan konsultasi dengan yang bermasalah, itu sangat penting. Jadi untuk itu kasus itu kita bisa membedakan itu yang ranahnya ke etika moral, mana yang rujukan moral. Maksud saya yang etika, mana yang moral. Jadi kita tahu itu. Berarti di lembaga keuangan secara garis besar intinya jadi kita dari Pak Manu tadi yang pertama kan membuat pertanyaan, identifikasi kasus, syarat dan sebagainya itu supaya dengan runtutan yang akan Pak Mano untuk memecahkan permasalahan. Soalnya kan saya juga proses belajar ini dilema etika itu kan sebetulnya permasalahan benar dan benar itu kan pasti membuat dilema juga. Bagaimana seorang pemimpin itu memutuskan permasalahan seperti itu. Kira-kira terus berikutnya Pak Mano, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Nah, ini yang sama-sama benar tadi atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang untuk kasus dilema etika itu sangat riskan. Gimana kan karena semua dalam keadaan benar dan benar. Jadi kita harus benar-benar bijak, harus benar-benar sesuai faktor mana yang kita pentingkan. Jadi yang faktor kalau sudah benar dan benar ya kita harus mempertimbangkan hajatnya antara persorangan, hajat dari tingkatannya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, dan tidak lupa adalah nilai kebenaran dan kasus itu, rasa adil, dan tidak boleh kita lupakan adalah jangan sampai ada unsur mengecas itu karena right dan selain. Itu sangat penting. Jadi kalau sudah kita berdiri di sini harus propositasnya harus tepat. Jadi kita harus berdiri secara tegak, jangan sampai ada karena itu tidak cocok dengan saya, itu saya kalahkan. Itu yang bagus adalah yang faktor kepentingan sedikit dan banyak lagi dan banyak lagi itu kita prioritaskan yang lebih banyak. Baik, tentunya juga sama Pak. Kalau ada juga pengalaman dari saya sendiri itu kan karena saya mengampu kurang kelas, itu saya berhadapan langsung dengan peserta didik. Jadi hampir sama. Sebagai contoh ini kita membuat kesepakatan di kelas tersebut. Anak-anak kan pasti punya ide dan sebagainya. Cuma kita harus ya itu yang dijadikan dilema tadi kan semua yang di dalam contoh kasus tadi untuk pembuatan kesepakatan kelas semua kan bagus. Cuma kita yang kita gunakan yang mana? Ya, Bapak Mano tadi sudah mengutarakan artinya faktor atau tidak mementingkan satu personal atau perorangan, harus Sekupnya ya juga ada nilai kebenaran tadi ya, belas kasihan juga dan sebagainya. Terima kasih. Untuk selanjutnya
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Mano lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah itu gimana ya? Sebetulnya langkah-langkah itu yang kita secara nurani kita, itu kita memecahkan itu memang benar-benar tulus untuk memecahkan, bukan itu tadi faktor like dan slide dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar dengan hati yang berbijak untuk kebenaran dan berbijak untuk kebaikan. Terus fungsi apa itu kebaikannya itu sejauh mana harus kita tingkatkan, dan untuk yang berhubungan dengan siswa pada prinsipnya hasil akhirnya harus jelas. Siswanya rasa peduli, empati dan sebagainya adalah investigasi. Betul apa belum? Ini adalah profesi ini sudah menggunakan dengan valid atau betul. Jadi untuk mengambil keputusan jangan sampai cuma berdasarkan ada turun memahami, dan insya Allah kalau dalam kita menjalankan memang dalam keadaan hati yang ikhlas terus, insya Allah akan selalu mengikuti kita. Ya, jangan lupa keputusannya nanti harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan yang kedua. Jadi untuk menggarisbawahi langkah-langkah dari Pak Mano tadi, sekiranya kira-kira kan yang pertama prinsip berbasis dari hasil akhir, berbasis peraturan, dan juga berbasis rasa peduli. Nanti dengan investigasi yang fakta-fakta yang ditemukan di permasalahan yang terjadi. Karena kembali lagi Pak, kalau permasalahan memecahkan masalah benar dan salah mungkin bisa, tapi kalau memecahkan suatu masalah benar dan salah itu menjadi suatu dilema. Nah, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Mano anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dari etika tadi seperti yang ini karena keadaan baik membandingkan baik dan baik, tadi yang saya katakan tadi adalah problemnya adalah mana yang menguasai, yang hajatnya banyak. Yang dilakukan yang penting adalah menyederhanakan pokok masalah itu, jangan sampai meluas. Itu yang utama. Dan tidak kalah pentingnya adalah membangun kebijaksanaan yang positif. Itu yang tidak kalah penting. Jadi kebijaksanaan tetap harus kita lakukan. Sangat bagus dari pemaparan Pak Mano. Penyederhanaan berarti pengertian pokok permasalahan tidak kita buat lebar menjadi sederhana. Kita mengerucut nanti akan jalan. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika mungkin yang pernah Bapak alami? Tantangan pasti karena menurut kita kalau dilema tadi yang baik dan baik itu pasti yang merasa yang dikalahkan akan merasa saya betul dan sebagainya. Tantangannya utamanya adalah untuk memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima itu yang susah. Jadi memberi lebih sorgo bisa menerima karena kita di skopnya ini lebih kecil, ini lebih luas. Jadi harus bisa legowo menerima, itu memahamkan orang yang nanti bukan kalah tapi gimana ya, namanya keputusan itu pasti ada yang merasa dirugikan, dan jangan merasa dirugikan tapi untuk kebaikan yang lebih skop yang lebih luas sesuai dengan keputusan yang telah disepakati. Utamanya adalah mau menerima keputusan yang telah disepakati. Rame di belakang tapi ke depannya harus bersih gitu. Nah, apapun yang terjadi namanya tinggal baga.
karena juga stakeholder bukan kita sendiri, karena mereka juga semuanya, apalagi berkaitan dengan apa pertimbangan kita sebagai di lembaga pendidikan itu kan lebih ke berpihak pada peserta didik kita sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Mbak Marno memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal mungkin ya untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Marno jalankan? Kalau jadwal kita bisa dijadwalkan tentu kasus datangnya kadang-kadang kan sekonyong-konyong saat itu tidak tahu, jadi untuk penjadwalan mungkin kita tidak bisa melakukan penjadwalan. Prioritas kasus itu harus diselesaikan secepatnya, jangan sampai kasusnya itu menggantung gitu. Jadi prioritas itu tetap harus ada dan diselesaikan secara secepatnya agar terciptanya kondisi lingkungan sekolah yang kondusif buat semua warga sekolah. Kalau kondusif, insya Allah apapun yang kita jalankan, apapun yang kita rencanakan, insya Allah bisa dijalankan. Sekali lagi jadwal tidak ada karena permasalahan ini Jadi untuk menggarisbawahi ini, bila ada permasalahan, Pak Marno langsung menyelesaikannya tanpa harus menunggu besok lusa, karena kalau menurut saya juga semakin berlarut-larut juga semakin menambah masalah baru. Mudah-mudahan juga kondisi di lembaga juga semakin agak gimana gitu, karena kita bekerja sama yang paling namanya lembaga itu kan menjaga kolaborasi dan juga komunikasi. Terus Pak Marno, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Marno dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang jadi mungkin faktor pendukung ya pasti. Juga memang kita sebelumnya harus membudayakan sekolah yang kondusif. Jadi dengan komunikasi yang baik, semua warga sekolah, pengelolaan emosi, saling menghargai sekolah itu juga akan menimbulkan pemahaman yang positif atau akan mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan sebagai seorang yang saya dituakan di sini, sehingga faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Sekali lagi, kalau faktornya itu komunikasi yang baik, sekolah yang bersih, terus jangan sampai indem, harus transparan, jangan sampai apa-apa itu, apalagi sekarang dunia medsos apalagi eksplor di medsos, jangan sampai harus diselesaikan secara musik khas kita. Ini berarti dari Pak Marno jelas seperti pengelolaan emosi atau juga pemahaman tentang masalah yang terjadi, dan Pak Marno tadi juga sudah punya teori dalam pengambilan keputusan sebagai seorang leader di lembaga ini. Yang terakhir Pak Marno, ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, di pembelajaran apa saja yang Bapak petik dari pengalaman Pak Marno dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama adalah kita dalam mengambil keputusan harus benar-benar mengidentifikasi kasus itu dengan jelas. Jangan sama kita mendengar laporan dan sebagainya. Harus kita langsung
mengetahui pokok mengidentifikasikan masalahnya itu apa harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah pengujian itu belum betul-betul terjadi apa cuma uang, jadi cuma penjutaan sering terjadi itu harus kita benar. Kalau lawan benar dengan benar itu suatu gimana Pak? Kalau sudah benar dan benar itu kadang-kadang dilema juga, jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai untuk dapat menentukan apa yang akan kita pilih sehingga keputusan kita ambil harus tetap berprinsip untuk jangan sampai untuk merugikan warga sekolah utamanya siswa-siswa dan akhirnya akan tercapainya adalah pembelajaran yang kondusif di sekolah, stadion dengan bagus, kondisi lingkungan sekolah juga. Terima kasih dari Bapak Mano untuk pembelajaran tadi, pengalaman dari sekolah di sini atau komunitas ini. Saya menggarisbawahi panjenengan sudah dari beberapa, misalkan terjadi kasus di Merdeka tadi, yang pertama pasti mengidentifikasi kasus apa yang terjadi, ya. Pasti dari awal dan yang kemudian pengujian tadi, jadi ya sesuainya. Memang benar Pak Mano, kalau pengujian benar dan salah mungkin lebih mudah tapi kalau pengujian di permasalahan benar dan benar itu menimbulkan dilema. Juga saya sangat apresiasi sekali untuk prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa tadi. Jadi Pak Mano salah satu bisa juga sudah di lembaga ini pembelajaran berbeda pada siswa atau tanpa dengan kasus-kasus tadi tetap pembelajaran yang terjadi di lembaga panjenengan itu tetap menyampaikan kalau ada masalah. Kadang kan kita anak-anak kan konsennya ke masalah, tapi anak-anak tidak terlupakan gitu. Terus terakhir Pak Mano, mudah-mudahan dari wawancara tadi harapan saya sebagai di pembelajaran program studi penggerak UPT ini untuk kami ulangi lagi untuk menguatkan yang sudah terjadwal di sini kan sudah modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, dan juga bukan hanya untuk pembelajaran ya, tapi kemudian saya juga mengaplikasikan nanti sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin pembelajaran, pemimpin yang lain kita tidak tahu nanti. Yang penting sebagai pemimpin, yang pertama yang sekarang kami lakukan adalah pemimpin pembelajaran. Itu mudah-mudahan juga menginspirasi, sangat menginspirasi saya untuk menjadi seorang pemimpin. Apa yang perlu saya lakukan seperti yang dengan paparkan dalam sesi wawancara tadi, dan juga bermanfaat juga di lembaga ini. Tetap semangat dan kita sama-sama pembelajaran tetap berguna pada siswa. Mungkin itu yang perlu saya sharingkan panjenengan dengan melakukan wawancara tadi. Mata-mata ini bukan satu tujuan dari pemenuhan tugas, tapi nanti saya misalkan juga bisa untuk diaplikasikan di lembaga saya sendiri dan sebagai guru di lembaga saya, otomatis untuk pengambilan keputusan yang dengan sudah utarakan tadi menjadi referensi bagi saya untuk melakukannya juga dilakukan. Terima kasih Pak Mano sebagai kepala sekolah
SDN 1 Bangun atas inspirasi dari Montara tadi juga motivasi secara berat. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga harus menjadikan pendidikan di Indonesia ini atau wilayah kita sendiri semakin maju dan maju. Terima kasih Pak Mano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.